Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas untuk pembahasan intens yang pertama ini di materi fungsi eksponen dan logaritma untuk nomor 1 sampai nomor 4. Bersama Bu Desi di sini kita mulai. Untuk soal yang pertama, kamu perhatikan, sudah kamu baca dan kamu pahami ya. Di sini diketahui sebuah massa yang awalnya 500 gram, lalu dia menyusut sebanyak 50% tiap 12 jam. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak waktu yang dibutuhkan saat bahan radioaktif itu menjadi 31,25 gram. Kalau dilihat dari soal ini termasuk soal barisan geometri. Loh, katanya kita belajar fungsi eksponen logaritma. Kenapa di sini barisan geometri? Ingat, barisan geometri rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ada unsur pangkat di sini. Maka, aplikasi atau soal cerita ini bisa dikategorikan soal fungsi eksponen. Kita lanjutkan. UN, suku ke N yang ditanyakan adalah suku ke 31,25. Suku pertamanya adalah 500. Lalu ada rasio dari 50%, maka disebutnya rasionya adalah setengah. Yang kita cari adalah N. Suku ke berapakah 31,25 ini? Biar kita bisa tahu berapa waktu yang dibutuhkan. Lanjut, 500 pindahkan ke kiri. Ya, jadi pembagian. Kemudian menggunakan sifat nomor 3 yang sudah Ibu tuliskan di modul. Silakan dibaca juga modulnya ya. Bahwa perkalian ini bentuk penjumlahan. Ini kan penjumlahan 6 plus N plus min 1, artinya adalah N pangkat N dikali pangkat min 1, gitu ya. Ini berarti pakai sifat nomor 3. Lanjut, setengah itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat min 1. Paham ya? Itu ada di sifat nomor 2. Dilihat juga modulnya, 2 pangkat min 1. Pangkat dipangkatkan lagi, itu sifat 5. Berarti min 1 pangkat min 1, hasilnya adalah min 1 kali min 1, 1. Lanjut. 2-nya kita pindahkan ke kiri jadi setengah, ya, dibalik. Lalu 500 dikalikan 2, hasilnya adalah 1000. 31,25 kalau dibagi 1000 itu hasilnya adalah 1/32. Sudah kamu hitung ya. Boleh pakai kalkulator dilihat ya, boleh. Lalu, karena ini hubungannya dengan persamaan eksponen, maka kanan kiri bentuk bilangan pokoknya harus sama. 32 ini bisa Ibu rubah menjadi 2 pangkat 5. Dan setengah ini berubah jadi 2 pangkat min 1. Biar sama-sama 2, ini 2-nya naik ke atas atau bisa kita rubah menjadi 2 pangkat min 5. Jadi di sini bilangan pokoknya sama. Ini pangkat dengan pangkat dikalikan. Nah, bilangan pokok sudah sama, berarti pangkatnya boleh turun. Ya, ada di modul juga sudah Ibu tuliskan. Maka di sini min 5 sama dengan min N, maka N yang ketemu 5. N sama dengan 5. Jangan langsung kamu menjawab, oh berarti jawabannya 5 ya Bu. Bukan. Di sini 5 adalah suku ke-5. Sedangkan yang ditanya berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, Ibu tuliskan di sini ada U1 sampai U5. Di mana tiap jedanya di sini akan berubah menyusut setiap 12 jam. Berarti dari U1 sampai U5 membutuhkan 12, 48 jam. Di mana 48 jam berarti 2 hari. Jadi jawabannya adalah D. Karena ini sukunya masih sedikit, bisa kamu jabarkan. Loh, kalau sukunya banyak gimana Bu? Ya tinggal dikurangi 1 saja. 5 kurangi 1 berapa? Karena suku pertama tidak terhitung. 4 kali 12. 48. Di slide ini, Ibu masih membahas soal nomor 1 dengan cara yang lain. Berhubung nomor 1 ini ternyata sukunya cuma dikit, kita boleh kok pakai cara manual. Ya, jadi sekali lagi kalau kamu menemukan soal ada cara yang lebih cepat, nggak apa-apa pakai cara cepat itu. Ya, karena kita ujian sekolah juga terbatas oleh waktu. Kita pakai konsep barisan dan deret saja, nggak apa-apa. Diketahui menyusutnya kan 50%. 50% itu artinya adalah setengah dari jumlah sebelumnya. Jumlah awal adalah 500, berarti di sini ada 500, maka tiap 12 jam dia menyusut setengahnya.
Berarti setengahnya dari 500 adalah 250. 12 jam berikutnya lagi, setengahnya dari 250, 125. 12 jamnya lagi, setengahnya 125, 62,5. Lagi nggak? Lagi ya, karena yang dibutuhkan adalah sampai 31,25. Nambah 12 jam lagi, barulah ketemu 31,25. Oke. Berarti di sini 12, 12, 12. Tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah 2 hari. Oke, untuk next kita akan pakai cara ini saja ya, lebih cepat. Kalau kalian Bu, saya lebih suka mau pakai rumus aja kayak tadi. Silahkan, oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 2, di sini ada bakteri sebanyak 300, lalu dia jumlahnya akan bertambah menjadi 3 kali lipat setiap 4 jam. Oke, bertambah 3 kali lipat artinya kita kalikan 3 dari jumlah sebelumnya. Awalnya ada 300. Oke, setiap 4 jam bertambah 3 kali, maka 4 jam berikutnya kalikan 3, 300, 900, 4 jam lagi kalikan 300, 2700, 4 jam berikutnya lagi 2700 dikalikan 3, 8100. Lagi nggak nih? Lagi ya, karena ini baru 12 jam, yang diminta adalah 16 jam, maka 4 jam berikutnya adalah 8100 dikali 3 adalah 24.300. Cukup sampai sini karena yang diminta adalah 16 jam. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Di nomor 3, masih dengan soal yang sama. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2. Membelah diri menjadi 2 artinya kita kalikan 2 dari jumlah sebelumnya. Ya, yang ditanyakan adalah banyaknya waktu hingga bakteri tersebut jumlahnya sampai 160. Kita mulai. Awalnya ada 20 bakteri. Oke, tiap 50 menit. Berarti 50 menit pertama, ini 20 kalikan 2, 40. 50 menit berikutnya lagi adalah 80. Oke, 50 menitnya lagi. 80 kali 2, 160. Stop. Gak usah 50 menit lagi, karena kita yang diminta hanyalah sampai 160. Oke, 50, 50, 50. Jumlahkan. Hasilnya adalah 150 menit, tetapi yang diminta dalam waktu jam. Kita rubah aja. 150 itu kan 120 ditambah 30. 120 itu 2 jam, 30 menit itu setengah jam. Berarti hasilnya adalah 2,5 jam. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4-nya agak panjang nih ya soal ceritanya. Harus rajin-rajin baca, mau membaca cerita panjang. Oke, untuk mudahnya silahkan kamu baca dulu dan dipahami. Kita langsung ambil fungsi yang diketahui. Di sini ada fungsi AN. Kita tulis di sini fungsi AN-nya 1000 kali 2 pangkat 0,7 N. Di mana A adalah luas kawasan daerah. Yang ditanyakan lama waktu. Di mana waktu adalah N. Ya, banyaknya minggu. Jadi kita mau cari N. Nah, kalau ditanyakan berarti ini harus diketahui. A tadi kan luas. Ada luas yang diketahui di sini yaitu luas yang terdampak serangga yaitu 5.000. Taruh aja 5.000 di sini A. Oke, gitu ya. Yang mau kita cari adalah N. Maka 1000-nya pindahkan ke kiri. 5.000 bagi 1.000. 5. Oke. Lalu pindah sini ya. Ibu posisikan. Kenapa Ibu posisikan dirubah, Bu? Karena yang mau ditanyakan adalah N. Ibu letakkan di sebelah kiri. Ya, Ibu lebih suka kalau yang ditanyakan itu diletakkan di sebelah kiri. Nah, 2 pangkat 0,7 N sama dengan 5. Ini akan kita cari menggunakan rumus logaritma ya, definisi logaritma. Karena ini nggak bisa Bu pakai persamaan eksponen yang pangkatnya diturunkan, tidak bisa karena bilangan pokoknya tidak sama. Oke, jadi di sini ya. Maka yang disebut A adalah angka 2, pangkat C. C yang berarti ini 0,7 N adalah C, 5 adalah sebagai B. Kita rubah ke dalam bentuk logaritma untuk penyelesaiannya. Berarti A-nya 2, log B, B-nya tadi 5 sama dengan 0,7 N.
gitu ya. Nah, 2 log 5. Kamu lihat lagi di modul ada sifat nomor 4 di situ, di mana 2 log 5 bisa Ibu rubah menjadi log 5 per log 2. Kenapa Ibu rubah ke sini, Bu? Karena di sini diketahui log 5 dan diketahui log 2. Oke, 0,7-nya dijadikan 7/10. Masukkan log 5 dan log 2-nya. Udah tinggal dihitung. Ya, 7/10-nya berarti pindah, berarti jadi 10/7. N dikalikan, N sama dengan, oke, ini 0,699 per 0,301 dikali 10/7. Hasilnya adalah 3,3 sekian sekian sekian. Nggak usah dicari terlalu banyak. Nah, 3, sekian ini kan berarti 3 minggu lebih. Ingat ya, N itu kan banyaknya minggu, berarti 3 minggu lebih. Karena lebihnya cuma sedikit, maka ini tidak bisa disamakan menjadi 4 minggu. Maka pendekatannya adalah 3. Jadi jawabannya adalah B, 3 minggu. Begitu? Oke, untuk selanjutnya, nomor pembahasan selanjutnya ada di video yang lain. Terima kasih.